Sembayang iya, tapi kena siksa di alam kubur. Kenapa disiksa alam kubur? Karena dia wuduknya tak sah. Dianggap tak berwuduk sembayangnya. Kata Rasulullah, 2 orang dalam kuburan ini sedang disiksa. Satu gara-gara terkencing sembarangan, yang satu gara-gara suka ngomongin orang, menggibah orang. Gitu. Jadi ini dalil bahwa dulu Rasulullah minta pelepah kurma dipatahkannya, ditancapkannya kedua kuburan tadi. Kata Rasulullah, selama pelepah kurma ini basah, tertancap di sini, maka azab orang ini dikurangi lah. Ditengok di dalam kubur itu, ditanya dia, kenapa kalian dalam kubur ini kena siksa? Kata dia, sallaitu yauman bila wudu, aku pernah sembayang tanpa wudu. Tumit dia tak basah. Ulang balik. Wailul lil aqab, celakalah tumit-tumit itu, kata Nabi. Kenapa? Tumit itu yang sering tak basah. Jadi orang ini bertanya, saya ini kenapa kuburan saya dibuat begitu? Innaka salaita bi salatan bi ghairi tahurin. Kamu salat kamu tak sah sucinya. Tak bersuci kamu salat. Tapi kalau berwuduk tidak bisa, tayamum pun tidak bisa, maka dia salat tanpa bersuci, cuman salatnya itu wajib hukumnya untuk diulang. Iza tawadda al-abdu, apabila seorang hamba berwudu, tahatat anhu zunubuhu kama tahatu waraqu hazi syajarah, bergugur-guguranlah dosa sebagaimana daun-daun berguguran. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Pada pertemuan lalu kita sudah sampai tentang targhib wa tarhib. Sudah masuk ke dalam wudu ya. Kita tak bahas fikihnya, tapi kita bahas hal-hal lain penting bagi kita untuk perhatian secara khusus tentang wudu ini. Jangan sembarangan. Akhraja Syaikhani an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, la yaqbalullaha salata ahadikum, Allah tidak menerima salat kalian iza ahdasa, apabila dia berhadas, batal wuduknya, hatta yatawadda, sampai dia berwuduk. Sehingga hadis ini dijadikan oleh ulama sebagai dalil bahwa wuduk adalah syarat sahnya salat. Orang yang tak bisa berwudu dapat menggantinya dengan tayamum tanpa harus mengulang solat itu. Tapi kalau berwudu tidak bisa, tayamum pun tidak bisa, maka dia solat tanpa bersuci, cuman solatnya itu wajib hukumnya untuk diulang. Sebagaimana pernah saya jelaskan bahwa solat itu ada yang hukumnya wajib diulang, yaitu solat yang dilaksanakan tapi memang tidak sah. Mengapa tidak sah? Bisa jadi keterbatasan kita. Bisa jadi kita terbatas untuk menggunakan air berwudu dan tidak juga bisa bertayamum dengan keadaan kita. Maka tetap kita solat. Asalkan masuk waktu, maka waktu harus dihormati. Kita solat. Maka solat seperti ini disebut dengan solat lihurmatil wakti, untuk menghormati waktu. Namun solat seperti ini fakidut tahuraini, solat tanpa alat bersuci, wuduk maupun bertayamum ini jika kita diberi kesempatan oleh Allah sehat badan, ataupun ada waktu lapang kita setelah itu, masih hidup kita, maka kita wajib hukumnya untuk mengganti, mengiadah solat itu. Namun selagi masih bisa suci, maka kita tidak diperkenankan untuk solat tanpa bersuci. Hanya boleh solat bagi orang tanpa bersuci, hanya bagi orang yang tidak bisa menggunakan dua alat bersuci, tidak bisa menggunakan air untuk berwudu, dan juga dalam waktu yang bersamaan tidak bisa menggunakan debu untuk bertayamum. Izin minum. Bagi bapak yang berpuasa, saya mohon maaf. Nah, jadi ada saat di mana kita memang tak bisa menggunakan dua-duanya.
Bisa jadi orang terbaring rumah sakit kena stroke, tak bisa dua-duanya. Berwuduk tidak bisa, tangan tidak bisa bertayamum, bisa terjadi. Maka kita tetap sholat. Alhamdulillah Allah kasih sehat kita ganti semua sholat itu, menggantinya namanya mengiadah, mengulang sholat. Sholli fardhu subhi rakaataini, adaannya diganti dengan iadatan, mengulang karena Allah Subhanahu wa taala. Namun selagi bisa dia dibuat sah, jangan tidak dibuat tak sah. Ini kalau tidak sah saja. Ada saat di mana sholat kita memang tidak bisa sah. Kan sah itu apa syaratnya sholat itu? 5. 1, badan suci. Hadas besar, hadas kecil kita suci. Hadas kecil maksudnya kita berwudu. Yang kedua, badan kita suci dari najis. Gak ada najis nempel di badan kita. 3, aurat kita tertutup. 4, bisa menghadap kiblat. 5, kita bisa waktu sudah masuk. 5 ini. Yang sering membuat orang tidak sah sholatnya apa? Masalah bersuci, masalah najis. Kalau masalah aurat masih bisa kita tutup-tutupi. Nah, tapi yang dua ini yang sering. Seperti kita kadang dulu anak muda kalau punya celana jeans itu dikoyak-koyak depannya. Kalau Bapak masih ingat dulu di tahun-tahun ya masih 2000-an masih bergaya seperti itu. Itu lututnya dikoyak celana jeans. Ada anak muda sholat zuhur gitu ya di masjid gitu. Nah, sholat dia celana itu koyak, ya tidak sah sholatnya. Cuman dia tak punya ganti lain. Pergi wisata ke tempat keluar kota, misalkan lupa bawa celana ganti, sholat. Baru koyak pahanya mana sah? Tertutupi aurat tidak sah sholat. Cuman dia harus sholat meskipun celana itu koyak nanti. Namun sholat ini tidak sah. Sholatnya ini hanya untuk menghormati waktu sudah masuk. Maka dia mengulang lagi sholatnya tadi nanti jika seandainya dia dapat kain yang bisa nutupi auratnya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Bapak ada yang diskusi tunjuk tangan saja langsung ya. Jadi jangan sungkan apa yang saya jelaskan itu, jika ada yang salah tunjuk tangan aja langsung, itu salah itu Ustaz. Begini sebenarnya tidak masalah. Umira bi 'abdin min ibadillahi ta'ala ayudraba fi qabrihi mi'ata jaldah. Ada orang di kuburannya dipukul sebanyak 100 kali jilid, cambuk. Jadi dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ada nikmat dalam kubur dan meyakini ada azab dalam kubur. Itu akidah kita. Jadi akhirat itu bermulai dari matinya orang masuk kubur. Dan kita dalam akidah kita meyakini ada nikmat dalam kubur, ada azab dalam kubur, dan dalilnya banyak. Di antara dalilnya Rasulullah pernah melewati 2 kuburan, lalu Rasulullah berhenti, kata Rasulullah 2 orang dalam kuburan ini sedang disiksa. Satu gara-gara terkencing sembarangan, yang satu gara-gara suka ngomongin orang, menggibah orang. Nah, gitu. Jadi ini dalil bahwa lalu Rasulullah minta pelepah kurma dipatahkannya, ditancapkannya kedua kuburan tadi. Kata Rasulullah selama pelepah kurma ini basah tertancap di sini, maka azab orang ini dikurangi lah gitu ya. Agak sejuk lah orang dalam kuburan itu. Dalil bagi kita kalau pergi kuburan pastikan di atas kuburan itu ada yang tertanam, rumput kah, pohon kah yang tidak merusak kuburan, dan ataupun kita letakkan dedaunan atau bunga-bunga, itu dalilnya. Nah, itu dalil bahwa ada azab dalam kubur. Sebagaimana Rasulullah juga pernah menjelaskan, orang dalam al-kubur itu dia seperti orang yang sedang menunggu kiriman dari orang hidup. Jadi ketika kita mendoakan ayah kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhum, dia langsung mendapatkan kesejukan dalam kuburnya, langsung mendapatkan kemudahan, seperti orang nunggu kiriman dari orang hidup. Kiriman kita itu sampai dengan doa, dengan segala macam. Nah, ini bukti bahwa ada nikmat dalam kubur. Nah, jadi ada nikmat, ada azab dalam kubur, itu akidah kita. Lalu di hadis ini kata Rasulullah SAW, ada orang memang diazab dalam kubur 100 kali cambuk. Falam yazal yas'al wa yad'u hatta sarat jaldatan wahidatan. Mohon ampun dia, ya Allah, udahlah. Akhirnya dikurangi karena kasihan nengok dia.
famtala'a qabruhu alaihi naran, api kuburnya itu habis isinya api semua. Kata Rasulullah, dalam kuburnya itu api semua, berarti sudah dibakar di dalam kubur. Jadi berarti kan belum ada neraka, Ustaz. Iya, belum ada neraka lagi. Kubur itu, azab kubur maupun nikmat kubur itu muqaddimah. Kalau orang bakal masuk surga, itu udah dapat semua di dalam kubur. Kalau orang bakal masuk neraka, udah mulai dirasakannya di dalam kubur. Maka dikisahkan bahwa orang dalam kubur itu kan nunggu kiamat nanti baru keluar dari kubur. Bayangkan dari zaman Nabi Adam itu udah 6.000-an tahun misalkan dari sekarang. 6.000 tahun, entah berapa lama lagi ke depannya, berapa tahun lagi. Nanti orang itu nunggunya hari kiamat baru bangkit semuanya. Yang udah mati dikuburkan ini di kiamat baru bangkit semuanya. Jadi apa rasanya nunggu di hari kiamat itu? Kata ulama, kalau dia dapat nikmat dalam kubur itu, dia merasa seperti orang tertidur sebentar terbuka matanya dari kiamat. Tapi kalau orang diazab di dalam kubur, maka dia merasa tersiksa karena satu hari dalam kubur itu seperti puluhan tahun di dunia. Wah, gitu. Jadi tersiksa dia, nunggu sampai hari kiamat tiba. Dan itu muqaddimah. Mulai, jadi jalannya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ahli neraka. Di kubur dia sudah disiksa. Dibangkitkan, dikumpulkan di suatu tempat, di padang mahsyar, di mauqif. Nanti di situ ada pula kisos-kisosnya. Kisos itu artinya setiap orang mengembalikan hak orang lain. Sebelum melewati sirat itu ada kisos. Saya misalkan pernah carutin bapak tak minta maaf, maka saya harus kasih pahala saya ke bapak. Begitu juga orang lain mungkin pernah ngutang duit sama saya tak bayar. Disitulah saatnya saya menerima bayaran utang tadi itu dalam bentuk pahala, kisos. Nanti baru timbang, setelah selesai semuanya, baru timbang pahala saya berapa banyak, dosa saya berapa banyak. Yang tadi di dunianya dapat pahala banyak, bisa juga habis di situ. Seharusnya saya dapat 100 nih. Rupanya hutang saya, orang yang saya sakiti nagih itu bisa jadi sampai 100 juga. Jadi saya tekor saya. Nah, kalau tak cukup pahala saya ambil dosa dia untuk menebus itu. Baru lewati sirat. Sirat ini nanti siapa yang tak sanggup masuk neraka jahanam. Gitu. Siapa yang sanggup melewatinya, orang yang melewati siratnya pun beda-beda pula kata Rasulullah. Ada yang lewatnya macam skrip mata langsung sampai. Ada seperti orang naik kendaraan laju, ada orang seperti berlari, ada orang seperti berjalan, ada orang seperti merangkak, ada orang kesulitan merasa terlalu kecil siratnya sehingga jatuh. Ada pula orang yang ditangguhkan, dikumpulkan di A'raf namanya. A'raf itu dinding besar pemisah antara surga dan neraka. Ada orang yang memang nanti keputusan untuk dia ditunda. Maka nunggulah dia di dinding itu. Belum ada ditentukan surga atau neraka untuk dia. Kenapa? Kata Rasulullah, karena amal baik dan amal buruknya seimbang. Amal baik dan amal buruknya seimbang. Dicontohkan oleh Rasulullah, ada orang mati syahid, seharusnya mati syahid itu langsung masuk surga, tapi dia semasa hidupnya durhaka sama bapaknya, dan dia tak minta maaf, mungkin tak selesai sama ayahnya, mati dia. Jadi dua sisi dia, satu sisi dia mati syahid, satu sisi dia ini adalah anak yang durhaka sama hidupnya sama ayahnya. Akhirnya dia ditundalah, diakhirkan oleh Allah keputusan untuk dia. Kalaulah nanti Allah takdirkan dia masuk surga, ini orang disebut dengan masakinu ahlil jannah, orang-orang miskinnya penduduk surga. Jadi di surga itu pun ada juga orang-orang miskin penduduk surga. Tapi jadilah daripada masuk neraka gitu. Tapi janganlah pula masa kita hidup di dunia ini begini, tapi sampai di akhirat pun miskin juga. Dunia miskin, di surga pun miskin. Tapi kalau dibanding pula masuk neraka, jadilah. Itu pun kalau Allah putuskan kita masuk surga, jadi penduduk miskin surga. Siapa paling kaya di surga? Ada orang-orang level-levelnya. Surga itu pun ada level-levelnya. Surga itu pun ada pintu-pintu masuknya. Pintu masuk sedekah, pintu masuk sholat, pintu masuk puasa.
Kata Rasulullah, orang yang rajin puasa pintu masuknya namanya Royan. Di Royan ini akan masuk semua orang-orang yang rajin puasa. Udah habis semuanya tutup. Nanti ada malaikat ditugaskan oleh Allah untuk memanggil. Ini bukti bahwa semua amal ibadah itu bisa menjadi pintu masuk. Tapi jangan pula sedekah rajin sembahyang tidak, ya tidak masuk surga lah. Ini maksudnya dia punya amalan-amalan unggulan. Saya sudah pernah jelaskan sebelumnya tentang amalan unggulan, bahwa kita ini ditakdirkan oleh Allah punya kesempatan untuk mengunggulkan sesuatu dalam ibadah kita dengan keadaan kita. Orang yang udah sakit mah tidak bisa lagi mengunggulkan puasanya. Jangan puasa itu sudah sakit mah. Unggulkan yang lain. Kalau duit bapak masih banyak, unggulkan di sedekahnya. Kalau tak duit orang miskin kita, tidak mungkin pula kita unggulkan sedekah kita. Untuk kita unggulkan pula nolong orang lainnya. Badan pun dah tak kuat, cuma menolong orang lain. Unggulkan di zikirnya, unggulkan baca Qur'annya, unggulkan aja. Di mana yang kita bisa unggulkan, itu semua bisa menjadi pintu masuk surga. Nah, nanti di dalam itu ada level-levelnya lagi. Nah, ini levelnya para nabi. Tentu kita tidak bisa sampai ke level itu. Cuman kata Nabi, ada orang-orang yang bisa setetangga dengan Nabi. Levelnya agak tinggi. Contohnya kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang suka ngurusin anak yatim nanti seperti ini di surga. Maksud seperti ini itu apa? Kata ulama, bukan dempet betul dia kemana Nabi pergi dia pergi, nak maksudnya agak selevel lah, tinggi lah kompleks surganya gitu. Jadi ada pula kenikmatan-kenikmatannya. Ya, tapi orang Islam semua masuk surga. Jangan khawatir. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Perkara langsung masuk surga atau tidak itu baru nanti urusannya. Bisa jadi dia direndam dulu neraka agak lama baru masuk surga. Asalkan mati jangan kafir. Selagi mati Islam surga. Tapi jangan adalah Ustaz kalau itu dosa sembahyang. Bapak pikir enak satu detik aja di neraka itu. Nah, neraka itu yang paling dinginnya kita jejakkan kaki kita ke lantai neraka itu mendidih kepala kita pecah. Itu yang paling dinginnya itu dah. Jangan tanyakan mana yang paling panasnya. Baik. Maka kuburan orang tadi isinya api. Falamma irtafa'a anhu qala, selesai dia diangkatlah dia, ditanya, alama la jalatumuni, ditanya dia orang yang tadi itu bertanya dia, kenapa aku dicambuk sampai 100 kali? Kuburan aku ni habis isinya api semua. Kan ada batasnya. Jadi siksa siksaan orang muslim itu ada batas. Batas maksudnya ada limit sampai kapan dia disiksa. Yaitu ketika sampai dosa dia terhabis dengan siksaan itu. Jadi ibarat kita ini kalau di dunia ini salahnya sekian masuk penjaranya sekian gitu. Ini salahnya jahatnya seberapa banyak, dibakarnya seberapa lama, gitulah kurang lebih. Nah, maka kalau dia Islam, insya Allah akan ada harapan dia menikmati surga. Jadi orang kaya atau miskin di surga itu urusan lain. Maka saya kalau ada orang meninggal, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah jenazah ini baik? Saya baikkan aja. Baik. Dari mana Ustaz tahu baik? Bersaksi palsu dan lain-lain. Jenazahnya disembayangkan orang baik lah sudah. Berarti ada kebaikan dia. Apa kebaikan dia? Matinya Islam dia. Buktinya apa? Dia sembayangkan orang jenazah dia. Kan baik itu. Oh, saya selama hari ini yang saya tahu dialah yang maling di tetangga ini semuanya, ngambil besi di tepi paret itu segala macam, nampak di CCTV dia mabuk segala macam. Yang itu tuh tidak usah dipikirkan. Nampak kita satu aja baik dia. Dari mana Ustaz tahu nampak baik dia? Islam dia matinya. Dari mana Ustaz tahu dia Islam matinya? Disembayangkan orang jenazahnya. Nah, disembayangkan orang jenazahnya. Tapi Nabi tak pernah tak sembayangkan jenazah orang berutang. Nabi tak menyembayangkan, tapi menyuruh orang lain untuk menyembayangkan. Nabi pernah tak menyembayangkan jenazah orang berutang. Mungkin dia malas bayar utang, tak mau lebih bayar nyolatkannya. Tapi bukan tak boleh.
Nabi menyuruh orang, Nabi itu sengaja tak mau menyembayangkan supaya orang takut berutang lagi setelah itu. Jadi tapi sahabat Nabi disuruhnya sholat jenazah gitu, bukan tak boleh. Asal Islam dia sholat jenazahnya. Kalau KTP-nya tidak ada, datang orang mati terlindas mobil depan rumah kita ini, mati dia, disolatkan enggak jenazahnya? Asalkan dia tidak ada ciri-ciri khusus dia non muslim, misalkan dia matinya di kampung orang Islam, solatkan jenazahnya. Gitu. Jadi orang ini bertanya, saya ini kenapa kuburan saya dibuat begitu? Innaka salaita bi salatan bi ghairi tahurin. Kamu salat kamu tak sah sucinya. Tak bersuci kamu salat. Ada orang salat sembarangan aja, berwuduknya sembarangan aja, segala macam, akhirnya tak sah. Padahal bersuci itu banyak sekali yang bisa membuat dia tidak sah. Tak kita perhatikan, bahaya itu. Apa yang sering membuat wudu orang tak sah? Pertama masalah airnya, tak dipelajarinya. Maka belajar fikih itu air dulu dipelajari. Kalau belajar fikih sholat itu, bersuci itu yang pertama dipelajari itu bab air dulu. Tengoklah buka-buka kitab-kitab fikih itu. Apalagi yang sering membuat orang tak sah sembayangnya, ada nanti penghalang air ke badan dia, kuteknya lah, catnya lah, segala macam, tak sah juga wudunya. Maka itulah kejadian orang tadi. Sembayang iya, tapi kena siksa di alam kubur. Kenapa disiksa alam kubur? Karena dia wudunya tak sah, dianggap tak berwuduk sembayangnya. Oh dia wuduk kok sembayangnya, iya, ibu tu wuduk sembayangnya, kutek yang terpasang. Sama saja. Bapak tu ya wuduk dia, cuman dia bapak ni misalkan tangannya ada cat, tak peduli, dia sembarang saja. Jadi banyak perlu diperhatikan yang membuat orang. Ada zaman Nabi solat, ulang balik sembahyang kau, kata Nabi. Ulangnya wuduknya lagi, ulang balik berkali-kali. Ternyata kata Nabi, biar dia nyari sendiri salahnya di mana. Ulang balik wuduknya. Selesai dia, ulang balik, kata Nabi. Selesai dia, ulang balik. Tak dapat dia salahnya di mana. Rupanya tumit dia tak basah. Ulang balik. Wailul lil aqab. Celakalah tumit-tumit itu, kata Nabi. Kenapa? Tumit itu yang sering tak basah, tak kena air. Jadi Nabi secara khusus mencela tumit. Wailul lil aqab, kata Nabi. Celakalah tumit-tumit. Maksudnya banyak tumit yang tak basah dalam wudu. Tapi kalau bapak-bapak ni enggak yakin saya bagus wudunya. Anak-anak ni biasanya kan main tendang-tendang aja dah. Hidup punya keran air, ditendang-tendangnya air tu. Wal Baihaqi an Salman, hadis lain disebutkan, iza tawadda al-abdu, apabila seorang hamba berwudu, tahatat anhu zunubuhu kama tahatu waraqu hazi syajarah, bergugur-guguranlah dosa sebagaimana daun-daun berguguran. Jadi kalau orang berwudu itu memang fadilah utamanya, kita ini kan dua Pak, dosa terampuni, pahala dapat. Semua ibadah begitu. Semua ibadah begitu. Bisa menghapuskan dosa, bisa mendatangkan pahala. Bapak ke masjid nih, ke masjid dari rumah kan jalan kaki tadi sebagian. Langkah pertama dosa terampuni, langkah berikutnya pahala bertambah, langkah berikutnya dosa terampuni, langkah berikutnya pahala bertambah. Maka sebaik-baik orang, kata Rasulullah, yang jalan ke masjidnya makin jauh, makin banyak dia dapat pahala dan makin banyak dosanya terampuni. Cuman nanti ada ibadah-ibadah yang dia cuma dapat dosa ampun saja, tapi tak dapat pahala. Misal, ada orang sakit, dijelaskan oleh ulama, ada orang sakit. Kata Rasulullah, kan dosanya terampuni. Kalau dia tak ikhlas, terampuni enggak dosanya? Kata ulama apa? Ikhlas tak ikhlas dia, dosa dia bisa terampuni dengan sakit. Tapi kalau ikhlas dia, bertambah pahalanya, dua dia dapat. Kalau ikhlas dia sakit tadi itu, dua dia dapat, dosanya diampuni, pahalanya dapat. Kalau dia tak ikhlas dia, pahalanya dia enggak dapat, tapi dosanya tetap bisa diampuni. Gitu. Tapi berapa banyak yang terampuni itu wallahu a'lam bishawab.
Nah, jadi Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu mengisahkan annahu ru'iya ba'dul mauta fil manam. Imam Ghazali dalam mimpinya dia melihat ada orang-orang dalam kubur itu bertanya, ditanyanya lah, faqala sallaitu yauman bila wudu. Ditanya tengok Imam Bukhari ada orang kena siksa dalam kubur. Kenapa kalian disiksa dalam kubur? Ini mimpi Imam Ghazali, bukan hadis Nabi ya. Mimpinya ulama, mimpinya Imam Ghazali. Ditengok di dalam kubur itu, ditanya dia, kenapa kalian dalam kubur ini kena siksa? Kata dia, sallaitu yauman bila wudu. Aku pernah sembahyang tanpa wudu. Sengaja dia sembahyang, malas dia berwudu. Tapi kalau yang tadi tak bisa berwudu itu lain cerita. Tapi kalau bapak solat yang tanpa berwudu tak diulang pun itu sama juga nasibnya nanti. Misalkan nih, bapak sakit hari ini masuk rumah sakit, tergeletak 3 hari di rumah sakit, pempes apa segala macam, kan tak sah sembahyangnya. Tapi bapak tetap sembahyang untuk menghormati waktu. Sehat bapak besoknya, bapak wajib menggantinya, mengulangnya balik. Nak ada bapak ni nak mau dia, dah lah kata dia, ngap ulang-ulang pula. Itu kena nanti itu, sama seperti karena dianggap dia belum sembahyang. Kecuali dia mati belum sempat dia menggantinya, tak ada utang dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit bapaknya, tergeletak bapak rumah sakit, terpasang pempes bapak, kan tak sah sembahyang itu. Bapak sembahyang aja nak apa, walaupun tak berwudu segala macam. Rupanya 2 hari berikutnya bapak belum sehat lagi, dah mati. Tidak apa-apa, enggak ada utang bapak sama Allah jadinya. Nah, cuman kalau bapak sehat tak bapak ganti, baru bapak punya utang sama Tuhan. Coba bapak perhatikan, bapak nanti kalau kunjung orang sakit, berapa persen orang sakit ini sembahyang? Yang terawat rumah sakit lah ya. Tanya aja, sembahyang enggak Pak? Pasti banyak yang bilang tak sembahyang, walaupun dia rajin sembahyang ke masjid. Banyak tak sembahyang. Yang kasihannya kita 2 hari berikutnya dapat kabar dia mati. Kalau kita cari tahu alasannya mengapa mereka tak sembahyang, kebanyakan itu menganggap tak sembahyang karena merasa sembahyangnya tak sah. Untuk apa aku sembahyang? Tak sah sembahyangku Ustaz, kata dia. Ya enggak apa-apa, namanya orang sakit, saya tak sah sembahyang aja. Nanti kalau sehat dikasih Tuhan, ulang balik sembahyangnya itu. Supaya jangan mati su'ul khotimah. Apa yang lebih parah matinya dibandingkan orang mati tak sembahyang, coba? Itu yang paling parah. Mati tak sembahyang. Makanya kalau sakit tergeletak, sembahyang aja. Tak bisa wudu, tak bisa bertayamum, tak bisa tayamum, sembahyang tanpa wudu, tanpa tayamum, sembahyang aja. Berdiri bapak sembahyangnya, tak sanggup berdiri, duduk tak duduk, bisa duduk berbaring, sembahyang aja. Oh ini kasurnya tak menghadap kiblat, tak usah. Nah, kalau tak bisa menghadap kiblat dia sholat aja kemana arah kasur itu. Namun masih ada nyawanya, ini orang masih sembahyang. Berbaring itu banyak dia aturannya. Sholat berbaring itu gimana bentuknya? Miring kanan, kepala wajah menghadap ke kiblat. Tak bisa, sakit tulang rusuknya, miring kiri. Tak bisa, ngelentang. Gimana cara sembahyangnya? Kepala diangguk-anggukkan sembahyang. Patah lehernya, jatuh dia ditabrak orang, dikasih penyangga lehernya, tidak bisa bergerak. Matanya yang sholat, matanya ketika berdiri diluruskannya pandangannya, ketika rukuk turunnya pandangnya sedikit, ketika sami Allahu liman hamidah naikkannya pandangannya lagi, bacanya baca terus, isyarat gerakannya matanya. Matanya congkel orang dia, gimana dia mau sembahyang? Tapi dia masih hidup. Hatinya dia mengisyaratkan kalau dia berdiri, hatinya mengisyaratkan dia rukuk, hatinya mengisyaratkan dia nama sembahyang, lagi ada nyawa. Itu pula sembahyang. Ini beda dengan puasa. Sakit perutnya orang, tak usah puasa. Tak ada duit bayar zakat fitrah, tak usah bayar zakat fitrah. Tak bisa duit berangkat mendaftar haji, tak usah haji. Dia kok sembahyang ini tak bisa dinego. Kalau yang lain bisa dinego semuanya. Yang haji itu wajib bagi orang yang mampu. Zakat fitrah hanya wajib bagi orang yang pas malam bayar zakat fitrah itu ada duitnya, lebih dari makan dia. Nah gitu. Puasa pun kalau tak sanggup bayar fidyah saja. Nah gitu ya. Apalagi tapi kalau satu-satu yang tak bisa dinego itu adalah sembahyang. Nyawanya masih ada,
sadar diri dia, kecuali dia tak sadar diri dia sembahyang. Nah, cuman sembahyang yang model begini ini ulang balik kalau seandainya kita dikasih sehat. Kalau tak dikasih sehat kita ternyata mati kita, ya udah kita tak punya utang sama Allah. Nah, ini wudhu. Jadi sampai Imam Ghazali bermimpi dia ada orang yang begitu. Jadi ada kisah lagi seorang ulama, ada orang matanya rabun, matanya susah, matanya ni memerah rabun. Kata didatangilah dokter, mata saya ini rabun segala macam. Kata dokter, ya udahlah Pak, jangan dicuci dulu ya, biar dulu. Jadi bapak ini agak mada dia. Dia bilang dokter seperti itu, berwuduk dia, sehat matanya. Terkejut dokter tadi, wah luar biasa. Tapi ini kisah-kisah yang bukan jadi dalil lah. Oh kalau gitu Ustaz, kita walaupun sakit mata dilarang dokter, tetap kita berwuduk. Nah, itu kisah-kisah khusus lah, orang-orang tertentu. Nah, kalau masalah fikih wuduknya saya tidak usah bahas. Fikih wuduk nanti di bab fikih saja, karena sebenarnya bab fikih itu jauh lebih banyak pembahasannya. Adapun sunnah-sunnahnya, ini yang perlu kita bahas dalam pelajaran targhib wa tarhib ini. Berwuduk banyak sunnahnya, sebagaimana solat banyak sunnahnya. Solat itu ada ulama mengarang kitab, solat itu sunnahnya ada 800 macam. Saya punya kitab penjelasan tentang 500 sunnah dalam solat. Nah, kalau di kitab-kitab ini kadang diringkas-ringkas saja, cuma ini gitu macam. Tapi kalau didetailkan semuanya, itu ada ulama menghitungnya sampai 800. Ya kita dapat mengerjakan dikit, jadilah, daripada tidak sama sekali gitu. Kita sunnah berwuduk. Sunnah wudhu at-tasmiyatu. Pertama sunnah dalam berwudhu itu jangan ditinggalkan adalah membaca bismillah. La salata liman la wudu'a lahu, tak sah solat orang yang tak berwudhu. Wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi, tidak sempurna pahala orang yang berwudhu tanpa baca bismillah. Hati-hati, di kita ini masalahnya toiletnya. Nah, jika toilet kita kecil, kecuali toilet kita besar, jarak antara tempat kita terconggok itu berapa radiusnya yang dianggap tak boleh, itu 3 hasta. 1, 2, 3. Itulah batas toilet namanya. Maka kalau ada toilet kita sebesar masjid ini, tak semuanya dilarang, tak semuanya disebut toilet, walaupun kita menamakannya toilet. Nah, yang mana yang dilarang? Nabi itu kan kisahnya Nabi mencopot cincinnya kalau dia masuk toilet. Kenapa Nabi mencopot cincinnya masuk toilet? Karena di cincin Nabi ada tertulis Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Hingga tulisan ini tak layak dia masukkan ke toilet. Dicopot oleh Nabi baru dia masuk. Toilet Nabi itu tak ada seperti kita. Toilet Nabi itu kalau mau buang air, pergi ke balik bukit, gali tanah. Gali nanti ditimbun lagi di balik-balik bukit. Nah, jadi mereka dulu biasanya dipasang tombak gitu. Misalkan saya di balik bukit itu mau teberak saya, maka dari sini saya pancang itu saya letakkan kain. Biar orang tahu oh ada orang di situ, jangan melintas ke situ, ada orang lagi buang air gitu. Nah, dia tak tandanya gitu. Enggak ada toilet bangunan seperti ini. Maka ada ulama membedakan hukum toilet bangunan dengan toilet terbuka, yaitu masalah menghadap kiblat dan tidak menghadap kiblat. Kalau menghadap kiblat itu berdosa, terberak, terkencing menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, tapi hukum itu berlaku untuk toilet terbuka, toilet di luar bangunan. Tapi kalau dalam bangunan ulama mengatakan ini tak ada persoalan. Menghadap kiblat kan atau tak menghadap kiblat tak ada persoalan. Tapi kalau bapak terberaknya di ruang terbuka, tidak dalam bangunan, di sini baru dalam kitab dipermasalahkan. Ada hadis Nabi melarang orang terberak menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi hukum ini dimasukkan hanya bagi orang yang buang airnya di ruang terbuka, bukan di ruang seperti kita. Nah, kita kan
Orang Arab beda. Kalau orang Arab itu toiletnya itu disekat dua sama dia, walaupun satu ruangan. Saya pernah masuk toiletnya orang Arab, sekatnya, yang di sini tuh beraknya, di sini mandinya, apanya segala macam. Kalau kami bangun pesantren di Palas itu kami pisahkan tempat terberak dengan tempat mandi. Di tempat terberak itu ada kloset, tempat mandi tak ada kloset. Kalau di pesantren. Di Turki itu rata-rata pesantrennya seperti itu, dipisahkan itu. Nah, karena ruangnya kecil, kecuali ruangannya besar, maka kalau kita terberak nih di luarannya, kampung-kampung biasa kan kita kan gali. Nah, radiusnya berapa itu? Dianggap tempat terlarangnya itu berapa? 3 hasta. 1, 2, 3. Kalau 1 hasta 60 ya kali aja 3. Berarti 180, berarti hampir 2 meter gitu ke depan. Lebih dari itu tak dianggap toilet lagi. Nah, jadi kalau bapak punya toilet besar, ya letakkan keran wuduknya di ujung sana. Nah, jadi tak ada persoalan. Nah, jadi persoalan kita ini adalah toilet yang kecil. Nah, sehingga kita berdesak-desakan, terberak di situ, mandi di situ, wuduk di situ, sehingga yang sunnah ini udahlah, nggak usah dikerjakan. Sunnah membaca bismillah ini nggak usah dikerjakan. Kalau mau juga keluar bapak toilet itu dulu, bismillahirrahmanirrahim, baru masuk lagi. Nah, gitu dia. Nah, sebagaimana kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is sebelum kita melangkahkan kaki kita masuk ke dalam toilet. Kalau masuk melangkah kita dalam toilet itu, nah boleh dibaca itu lagi. Berarti kita berdoa kepada Allah, melafazkan doanya itu di tempat yang terlarang gitu. Nah, kita baca doa keluar dari toilet, itu kaki kita dua-duanya udah di luar baru dibaca. Ghufranaka, gitu dia. Alhamdulillahillazi afani dan seterusnya, ghufranaka. Itu di luar kaki kita dua-duanya. Nah, baca bismillah saat berwudu. Dalam hati boleh nggak Pak Ustaz? Boleh, itu boleh aja dalam hati, tidak ada masalah. Cuman kan fadilahnya tidak dapat. Nah, begitu dia. Ya dia dapat zikir hati saja. Nah, begitu. Artinya begini Pak, jangan ibadah sunnah ini betul yang Bapak kejar padahal dilarang. Yang lain tak Bapak kerjakan. Sunnah ini jutaan, banyak ratusan jumlahnya, ribuan jumlahnya. Pas yang ini tak bisa dikerjakan, ya udah gak usah dipaksa-paksakan. Ada momen-momen kita kadang sunnah-sunnah itu ada momennya. Saya pernah kasih kabarkan sama Bapak di sini misalkan. Kapan sunnahnya orang berdiri ketika qomat? Karena pernah saya jelaskan. Sunnahnya berdiri qomat itu bukan saat qomat berlangsung, tapi selesai qomat itu sampai selesai baru sunnah hukumnya untuk berdiri. Tapi sunnah bukan wajib. Kalaupun ada orang berdiri dia sebelum qomat, tidak ada persoalan. Tapi tak dapat dia momen sunnahnya. Jadi ada momennya. Kalau mazhab Hanafi mengatakan qad qamatis shalah berdiri. Mazhab Syafi'i mengatakan selesaikan semua dulu baru berdiri. Momen itu menentukan dapat sunnah atau tak dapat sunnah kita. Nah, momen itu penting. Apa zikir terbaik habis sholat 5 waktu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau subhanallah, 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 subhanallah. Momennya momen subhanallah, bukan momen la ilaha illallah. Kan gitu punya hadisnya. Barang siapa yang membaca habis sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Bapak ini tak baru dia baca subhanallah, tuh dibacanya dari awal la ilaha illallah. Berpahala dua-duanya. Tapi lebih besar pahalanya kalau zikir dia sesuai dengan momennya. Ya, gitu. Dibacanya surah Kahfi di hari Kamis. Berpahala enggak dia? Ya berpahala lah, masa baca Quran tak berpahala. Tapi kalau dibacanya di hari Jumat, pahalanya lebih banyak karena ada hadis khususnya gitu. Itu masalah momen, sederhana aja. Momen itu walaupun dia kayak ini ya, tapi dia menentukan nanti pahala atau tidak. Kapan momennya khotib sampai ke masjid? Pernah enggak Bapak bahas itu? Mana yang lebih elok? Khotib datang cepat atau khotib dapat datang lambat? Itu dia. Kalau di kita
Berharap khotib itu jam 11 sudah datang di ke masjid. Padahal seelok-elok khotib itu datangnya terlambat. Ya terlambat dalam artian bukan pula ini ya. Artinya pas masuk waktu sholat baru dia datang muncul ke masjid untuk naik ke atas langsung ke mimbar. Di kita kan tak begitu pikirnya. Kita kalau di Yaman Pak, di Yaman di Mesir, Yaman itu memang khotib itu tidak nampak dia. Manalah khotib, mana khotib, mana khotib. Dia datang nanti terlambat dia. Ketika mau khutbah, sama Idul Fitri, Idul Adha pun gitu juga. Cuma di tempat kita, habis kena khotib, kena cerca-cerca sama pengurus masjid itu. Sakit kepala bapak tu nengok belakang, mana lah khotib, mana khotib. Ya maklum juga kita, kalau kita jadi pengurus nanti kan cemas juga, datang tak khotib gitu. Ya, karena tempat kita penggantinya tak ada. Nanti cemas pengurus itu takut dia pula nanti harus maju karena tak datang khotibnya. Tengok kanan, tengok kanan. Seelok-eloknya tidak begitu. Ada masjid-masjid tu, misalkan kalau ada rumah singgahnya, singgah situ satu. Nanti biar kami pengumuman dulu, sambutan dulu gitu. Nanti udah tinggal datanglah Ustaz gitu. Gitu seelok-eloknya. Bahkan di Yaman tuh tak gitu, di rumah dia. Itu namanya momen. Gitu. Momen menentukan pahala atau tak pahalanya. Gitu dia. Jadi ada masa-masa tertentu dan masa itu sedikit tapi menentukan pahala. Seperti Bapak Ustaz Syuruk ini. Nah, jangan sampai ada momennya. Kalau lewat momen itu enggak ada lagi. Itu penting bagi kita untuk mengetahui momen-momen tertentu sehingga ibadah kita bisa kita setting. Oh, kalau begini ini ibadahnya yang ini yang bagus. Nah, kalau ini bukan ibadahnya ini yang bagus, misalkan baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Kapan Nabi baca doa itu? Oh, Nabi kalau baca doa itu habis subuh. Berarti habis subuh digas doa itu. Nah, habis maghrib apa yang paling sering dibaca Nabi doanya? Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala begitu. Jadi ada yang momen-momen nanti dia jadi berharga dia. Lailatul Qadar itu momennya, ada momennya. Tidak bisa kita sembarang aja. Malam ini kita cari Lailatul Qadar, atau kapan puasanya, entah kapan Ramadannya, apanya, ada momennya dan momen itu jangan dilewatkan. Wallahu a'lam bishawab.